اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, mungkin nama saya Ahmad Mustafa Agil bin Abdul Aziz bin Kiai Haji Agil bin Kiai Sobari bin Kiai Adroi bin Kiai Sueb bin Tubagus Kalamudin. Saya cicit Mama Sobari dari jalur Mbah Kiai Haji Agil. Nah, pertama-tama saya di sini akan mengenalkan tentang perkembangan pesantren Ciwedus yang sekarang saya dengan perjalanan waktu, hasil riyadhah, hasil munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hasil ziarah kepada para pendahulu pondok pesantren Ciwedus ini, saya membuat ini pondok pesantren khas Ciwedus. Di sini khas Ciwedus ini bisa diartikan singkatan daripada nama Mama Kiai Haji Ahmad Sobari Ciwedus. Nah, tujuan kami dengan hasil riyadhah, hasil munajat kepada Allah untuk bagaimana Ciwedus ke depan itu, nama pun mungkin ada berpengaruh, berkelanjutan, perkembangan tentang pondok Ciwedus. Nah, khas ini saya ingin mengambilkan seperti tema haul yang ke-7 kalinya dari 6 tahun. Jadi haul itu bagi tujuan eksistensi pondok pesantren Ciwedus yang begitu udah tenggelam lama. Mudah-mudahan, mohon doanya, sekarang lagi mulai dirintis, ditata dengan sekemampuan, sumber SDM, sumber pendidik, fasilitas dan sebagainya. Untuk itu mungkin saya akan menjelaskan asal muasal Ciwedus, karena mungkin dalam sanad berbagai macam pondok pesantren itu Mama Ajangan Ciwedus, lakopnya lakop kampung. Ciwedus ini berdiri akhir abad ke-17. Jadi Mama Sobari ini bukan pendiri pondok pesantren Ciwedus. Pendiri pesantren Ciwedus yang pertama adalah Mama Kiai Haji Tubagus Kalamudin bin Sultan Abdul Mahasin bin Syekh Mansur Cikadun, dan banyak ada Sultan Haji sebagainya, bin Sultan Ageng Tirtayasa, sampai ke Sultan Hasan bin Banten bin Syekh Syarif Hidayatullah. Mama Tubagus Kalamudin ini dikejar-kejar oleh Belanda zaman Kesultanan ayahandanya Sultan Abdul Mahasin, yang makbarohnya kalau nggak salah itu di Baros. Alhamdulillah udah ada tim yang melusuri Sultan Abdul Mahasin di mana ada makbarohnya. Salah satu putranya kabur ke daerah Kuningan, tapi Mama Tubagus Kalamudin tidak langsung mukim di Ciwedus. Dalam penelusuran sejarah, dan saya banyak bertanya, baik yang ada di luar Ciwedus maupun yang sesepuh di Ciwedus zaman pun paman pangresa Abah Kiai Haji Obing Asy'ari dari putra Ibu Hajah Rodiah. Itu Hajah Rodiah itu adanya Abah Haji Agil. Jadi pendiri perintis pondok pesantren Ciwedus ini data tulisan asli sesepuh yang zaman saya, karena saya mengalami sesepuh di Ciwedus itu zaman Kiai Odin Hadirudin dan Kiai Obing Asy'ari, dan alhamdulillah beliau Abah Haji Obing menitipkan sejarah tentang Ciwedus dari masa perintis pertama sampai ke zaman cucu, zaman Abdul Aziz, zaman Kiai Odin Hadirudin yang ada di Ciwedus, zaman Abah Haji Obing. Nah, di sini dijelaskan, ditulis
dan saya pun menelusuri keluar daerah bahwa Ciudus berdiri akhir abad ke-17. Pendirinya adalah Kiai Haji Tubagus Kalamuddin. Nah, beliau meninggalkan Kesultanan Banten karena beliau waktu zaman Sultan Abdul Mahasin itu adalah mufti qadi. Nah, hukum-hukumnya oleh Belanda diintimidasi supaya mengikuti kehendak dan keinginan Belanda. Muhammad Tubagus Kalamuddin itu tidak mau, sehingga beliau lari ke Kuningan Ujung, kalau saya sebelum itu ke daerah Cidahu, Cideng Hilir, daerah Getrak sana, turun terus dan tirakat di daerah Panyamunan. Di Panyamunan itu sekarang ada makmarohnya Sayyidatul Hapi, ada Buit Maijah, Buit Putih. Singkat cerita, dalam riadoh munajat kepada Allah, beliau mendapatkan petunjuk untuk datang ke kampung sini. Wallahu alam dulunya kampung apa namanya. Nah, beliau membuat padukuhan di sini dan sambil melepaskan baju kebesarannya, beliau alih rupalah dari seorang putra sultan menjadi pakaian orang Banten lah, pangsi hitam, komprang hitam, pakai ya caping lah, atau ikat yang biasa sekarang suka kita temukan, ikat Sunda, ikat Baduy. Nah, beliau di sini sambil berdakwah sedikit-sedikit, beliau mengembala domba. Nah, singkat cerita, beliau ini meninggalkan anak istri di Banten. Nah, terus menemukan saudara yang punya istri dua, dipinta istrinya satu untuk teman berdakwah di Ciudus. Itu Mbah Hajah Nurwati, dari istri saudaranya yang dipinta, yang diceraikan oleh saudaranya ketika Muhammad Tubagus Kalamuddin. Nah, dari pernikahan dengan Mbah Hajah Nurwati itu, dan manuskripnya ada aslinya manuskrip, alhamdulillah udah ditemukan manuskrip Sejarah Ahmad Sobari, melahirkan seorang putri, itu Hajah Siti Mailah. Nah, Hajah Siti Mailah ini ditikahkan dengan yang namanya Kiai Sueb, asal Termas, dari catatan Abah Jobing. Tetapi saya penasaran, ini sampai saya menelusuri mencari pondok pesantren Termas Pacitan, silsilahnya kemana dan sebagainya. Nah, tahun demi tahun saya mencari, bertanya dan sebagainya, siapa Kiai Sueb sebenarnya. Alhamdulillah saya ke Bandung kemana, di sana ditemukan di daerah Cileunyi, Penyaungan, ada ditemukan tulisan di daerah Bandung lah. Kiai Sueb itu nama aslinya adalah Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin. Saking penasaran ini, siapa sih Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin pun ternyata ditelusuri, mencari data dan sebagainya, ada bagan silsilah Kesultanan Banten dari Sultan Asin Banten sampai ke beberapa, ternyata mama Kiai Sueb itu yang nama aslinya adalah Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin. Ini adalah Sultan Banten yang ke-16 yang hanya menjabat Sultan Banten kurang lebih 2 tahun. Nah, ini data ini saya menemukan dari daerah Bandung, daerah Cileunyi, Panyungan, Nagreg dan sebagainya, beberapa ketemu kiai-kiai sepuh dan sebagainya. Nah, jadi generasi kedua itu Kiai Sueb di sini, yang nama aslinya Sultan Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin. Nah, beliau pun kegiatannya mengembala domba di sini. Singkat cerita, di sini masih zaman Hindu Buddha dan sebagainya, bahkan berdakwah terus, bahkan mengislamkan Raja Timbang Luhur Jaya yang nantinya menjadi Mbah Buyut Bewu, Raja Desa Timbang pertama itu diislamkan oleh Kiai Sueb. Dan kalau dibahas
manakib atau sejarah Kiai Sueb berdakwah dan sebagainya cukup panjang dan sebagainya, tapi alhamdulillah saya pribadi apa yang dulu Mama Kiai Sueb dalam berdakwah di kampung Ciudus ini begitu dasarnya, tapi sejarah sedikit apa yang dialami oleh Mama Sueb saya pun mengalaminya pada tahun 2018. Nah, alhamdulillah. Jadi dakwah, tantangan, rintangan Mama Sueb waktu zaman kurun 1803 1805 sampai 1830-an. Alhamdulillah saya pribadi dakwah yang paling indah pada tahun 2018. Nah, dari pernikahan Kiai Sueb dengan Buyut Mailah itu melahirkan 2 orang putra. Yang pertama Mbah Kiai Haji Adroi, yang kedua Mbah Kiai Haji Musa. Di sini juga ada Kiai Adroi berputra juga, itu Mbah Kiai Haji Idris yang membangun pondok pesantren di Bobos yang sekarang ada Al-Islah perkembangannya, ada Manbul Ulum dan sebagainya. Yang putra yang kedua Mbah Kiai Haji Abdul Aziz yang mukim di Karangmuncang Cijambe. Yang ketiga Mbah Kiai Haji Yasin yang mukim di Babakan Jati yang sekarang di Babakan Jati. Mama Sobari itu putra yang Adroi yang paling kecil laki-laki. Nah, Mama Sobari itu punya adik Ibu Enggoh yang punya suaminya Mbah Buyut Haromain, yang Harmain kalau banyak orang mengenalnya, Bobojong, dan makbarohnya ada di sini. Yang terakhir itu Mama Sobari punya adik yang namanya Ibu Yasmi yang menikah oleh pendiri Cipinang. Suka lupa saya namanya, sesepuh pendiri Pondok Pesantren Cipinang. Itu dari Mbah Adroi. Nah, dari Mbah Musa itu anak putra-putranya banyak. Ada Mbah Ilyas di situ. Ada Mbah Kiai Haji Umar. Mbah Haji Kiai Umar itu mukim di Bandung dan sebagainya. Ada Mbah Kiai Haji Abdul Hamid. Ada Mbah Hajah Fatimah. Ada Kiai Madlani Karamuncang juga, Duriah juga ada. Ada Kiai Haji Fakih Singapura. Yang itu saya nggak ditelusuri. Mbah Kiai Haji Fakih itu merantau ke Singapura jualan minyak wangi, tasbih, Al-Quran turutan lah, alif-alifan. Nah, ada Mbah Kiai Gojali itu mukim di Indah Patra dan Duriahnya ada. Ada Kiai Mas Duki itu di Indah Patra. Jadi itu generasi ketiga dari pendiri itu Eyang Adroi dan Eyang Musa. Nah, salah satunya Eyang Adroi itu punya putra Mama Kiai Haji Ahmad Sobari. Eyang Musa itu punya putri yang namanya Mbah Siti Fatimah. Jadi Mama Sobari beristrikan dengan Mbah Hajah Fatimah tuh sepupu, anak yang tua dan yang muda. Nah, ada putra-putra Mama Sobari dari Mbah Fatimah itu yang pertama Siti Maryam, ada Siti Murbia atau Mbah Siti Aisyah, Duriah juga ada Mbah Kiai Haji Agil, putra Mama Sobari laki-laki yang paling besar, ya ke saya dan banyak Duriahnya juga. Yang itu ada Kiai Haji Hasan, ada juga. Nah, Ibu Siti Rodiah. Jadi Ibu Siti Rodiah itu ada dari Kiai Haji Hasan. Ada Siti Afifah Abdul Wadud meninggal waktu kecil. Eyang Banyamin itu yang bungsu yang tidak punya keturunan. Nah,